Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah salat maghrib Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan buku Hilyah Thalibul Ilmi. Sekarang di buku terjemahan kita ini di halaman 40 di bagian bawah. Masih dalam bab adab seorang murid kepada gurunya, yaitu menghormati gurunya. Sebelum saya lanjut, yang sudah mengerjakan PR waktu minggu lalu, ada sebagian yang tidak ambil air zam-zam. Saya ganti dengan buku. Coba dia belum mengambil hadiahnya. Setelah ini nanti antum ambil buku saya. Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah menghormati gurunya. Bentuknya disebutkan di sini. Halaman 40 bagian bawah. Berusahalah selalu menghormati forum belajar dengan cara menunjukkan rasa gembira terhadap pelajaran dan mengambil manfaat darinya. Kata Syekh Utsaimin, hendaklah seorang murid itu menunjukkan bahwa dia senang dengan adanya kajian atau hadir di majelis gurunya. Janganlah dia menunjukkan rasa bosan. Maka Syekh di sini memberikan contoh. Sebagian orang di dalam kajian kadang-kadang maratan taklibul kitab. Nyambi kajian, gurunya lagi ngomong, dia sibuk bolak-balik bukunya. Enggak kelihatan ya? Kabur kan. Kecuali depan ini kelihatan. Sebagian orang di dalam kajian dia sibuk bolak-balik buku. Ustadznya ngomong, dia sibuk ini, balik-balik. Ini menunjukkan apa? Tidak memperhatikan. Berarti dia di dalam kajian tidak menunjukkan rasa hormat pada kajian itu dan gurunya. Sebagian dari mereka, kata Syekh di sini, sambil nulis-nulis di atas bumi. Misalnya karpetnya itu karpet yang empuk dan masih bisa ditulis. Biasanya kan karpet kalau masih lembut bisa dibuat-buat sesuatu. Kita sambil kajian sambil nulis-nulis, bikin tanda tangan atau ngitung-ngitung angka. Maka ini menunjukkan bahwa dia tidak perhatian dengan majelis, tidak menghormati yang mengajar. Maka janganlah demikian. Di sini sebutkan lagi, kadang-kadang dia sibuk megang siwak. Ya kalau di kita mungkin sibuk megang HP sambil ketik. Dan yang semacamnya. Maka janganlah demikian. Kalau antum memang lagi capek atau lagi misalnya merasa bosan, minimal antum nggak di hadapan guru ini. Mungkin agak minggir, pojok yang dia kira-kira tidak melihat. Misalnya antum ingin hadir kajian, tapi permasalahannya antum lagi letih. Ya, antum lagi tidak bisa konsentrasi, antum duduk di tempat yang bukan di hadapannya, karena kalau di hadapannya dia akan nanti terganggu konsentrasinya dengan melihat kegiatan antum yang menunjukkan tidak senang dengan kajian. Di sini juga disebutkan, jika engkau mengetahui kesalahan atau kekhilafan guru, janganlah sampai hal itu menjatuhkan kedudukannya di matamu. Karena sikap itu akan menyebabkanmu terhalang dari mendapatkan ilmunya. Siapakah orang yang bisa bersih sama sekali dari kesalahan? Perhatikan jemaah, guru itu manusia biasa. Dia juga bisa salah. Setiap yang duduk di majelis ilmu sebagai seorang guru, kecuali Rasulullah SAW, dia bisa menunjukkan kesalahan. Kadang-kadang dia mengucapkan sesuatu, maksudnya berbeda, tapi berbeda dengan yang terucap dari lisannya. Maka kadang-kadang ada kesalahan pada dirinya, atau kesalahan hafal. Jangankan ustaz-ustaz, kita kajian masyayikh, kadang kami mendengar ada ayat yang dibaca syekh, ayatnya mirip, ujungnya dia baca bukan ayat yang seharusnya. Sehingga kadang-kadang kami membenarkan tapi hanya dalam hati. Misalnya dia bilang wallahu bikulli syai'in alim. Dia baca bikulli syai'in syahid misalnya. Kami hanya dalam hati, alim. Yang benar itu alim dalam hati saja. Itu level masyayikh.
Level para syekh pun kadang ada kesalahan ucap dalam majelisnya, apalagi cuma ustaz-ustaz biasa. Maka manakala ada kesalahan, janganlah sampai kesalahan itu menjatuhkan harga dirinya di mata Anda. Apalagi kesalahan yang sifatnya bukan kesalahan fatal, tapi manusiawi. Seperti misalnya kesalahan dalam yang bukan sifatnya dalil, tapi kesalahan muamalah biasa. Misalnya, kadang-kadang terkadang saya punya banyak pikiran. Otak saya ini segini lotnya, tapi terlalu banyak lotnya, sehingga kadang-kadang misalnya bertemu dengan fulan, tidak lihat. Bukan tidak lihat. Fokusnya nggak ke dia gitu. Fokusnya ke yang lain. Seperti semalam kajian di Istiqlal. Ada yang Ustaz mau tanya. Tunggu dulu. Nanti dulu tanyanya. Karena saya lagi nungguin mobil yang di situ ada banyak buku, yang buku ini mau dibagikan gratis dan banyak yang nunggu di tengah jalan. Karena kita bagiin di parkiran. Saya lagi fokus mana mobilnya ya? Karena mobilnya di bawah Bapak. Mana mobilnya ini? Buku yang mau dibagi ini ada di dalam mobil itu. Yang mau ngambil sudah ngantri di jalanan. Ada yang mau tanya, Ustaz, mau tanya. Tunggu dulu ya. Mungkin di sisi yang bertanya, kejamnya Pak, nanya sebentar aja kok. Split betul waktunya. Masalahnya demi antum satu orang menjawab pertanyaan yang bisa jadi lama. Kita harus mengorbankan banyak orang yang sedang berdiri di tengah jalan, apalagi ini sudah mulai rintik-rintik. Nah, ini kadang-kadang di hati kita sombong betul. Padahal dia tidak bermaksud demikian. Ya. Itu yang terjadi misalnya malam kemarin. Ada sekitar 3 orang mau bertanya. Ustaz mau tanya. Tunggu dulu ya. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hanya waalaikumsalam terus tidak perhatikan lagi wajahnya. Ya. Pernah juga kayak gini nih, nggak pakai kacamata. Jadi siapa itu? Kalau sudah gini baru apa? Kelihatan ini si fulan. Kalau dari sini kira-kira jarak mungkin 5 meter tuh saya sudah tidak bisa lihat siapa orangnya itu. Kayak sekarang ini. Saya lepas kacamata, saya sudah tidak perhatikan siapa dia. Berjauh, mincing mata kalau dulu masih bisa. Sekarang mincing pun sudah tidak bisa. Itu siapa itu tidak kelihatan. Maka kadang-kadang, lihat aku tapi nggak menegur. Sombongnya Ustaz ini. Bukan nggak lihat antum, memang nggak kelihatan masalahnya matanya, nggak pakai kacamata. Gitu. Tapi di sisi antumnya mungkin antum salah sangka. Gitu. Maka jangan sampai yang kesalahan-kesalahan seperti itu saja antum baper. Terlalu apa Ustaz ini? Sombong, mentang-mentang. Tidak gitu juga kali. Kita tidak bermaksud demikian, cuma kondisi memaksanya jadi demikian. Di sini dikatakan, siapakah orang yang bisa bersih dari kesalahan? Jawabannya hanya Nabi. Kata Imam Malik, kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap pemilik perkataannya bisa diterima, bisa ditolak, kecuali yang ada di dalam kubur ini, sambil memberi isyarat kepada kuburnya Nabi. Kadang-kadang kita ustaz-ustaz kadang-kadang bisa salah. Syekh Al-Utsaimin mengatakan dalam bukunya Syarah Hilyah Thalibul Ilmi, enggak ada di buku itu yang antum pegang, adanya di buku yang saya pegang. Kata Syekh di sini, la yajuzu laka an taskuta 'alal khata'. Kalau gurumu punya kesalahan, maka janganlah kamu diam terhadap kesalahannya. Kalau dia punya kesalahan, jangan kamu diam terhadap kesalahannya. Di anna hadza darurun 'alaika wa 'ala syekhika. Karena kesalahan itu nanti akan memudaratkan dirimu sendiri dan gurumu. Fa innaka idza nabbahta 'ala al-khata' wa intabaha aslahal khata'. Kau jangan diam, tapi beritahukan dia. Karena bila engkau memberitahunya tentang kesalahannya dan dia teringat akan kesalahannya itu, menjadi punya tanbih, jadi tersadarkan dengan kesalahannya, maka nanti dia akan meluruskan kesalahannya itu. Wa kadzalikal wahmu faqad yatawahhamu. Begitu juga kadang gurumu punya waham. Ada perkataannya yang mengandung kerancuan.
Wa qad yasbiqu lisanuhu ila kalimatin la yuriduha fala budda min at-tanbih. Kadang-kadang ada perkataannya yang lisannya mendahului kepalanya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak dia maksud. Maka harus ada yang memberi peringatan tentang kesalahannya itu. Walakin yabqa hal unabbihuhu fi makani dars aw ila kharaja. Tersisa permasalahan, apakah kau menegur kesalahannya itu di dalam majelis kah atau nanti tunggu dia sudah keluar dari majelis lalu kamu berduaan dengannya. Sebelum saya lanjutkan baca kata Syekh ini, kalau gurunya punya salah, maka jangan diam. Apalagi kesalahan itu kesalahan fatal. Berikan dia peringatan supaya dia tersadarkan dengan kesalahannya, tetapi dilihat-lihat kondisinya. Kapan antum memberi peringatan, kapan tidak. Karena kalau tidak diberi peringatan, takutnya ada hal yang terlanjur dia sampaikan dan orang menerimanya salah. Suatu hari saya di Namirah pernah ngisi dulu. Terus saya bilang, khalun itu adalah saudara laki-lakinya bapak. Adapun amun saudara laki-lakinya ibu. Ini kalau nggak salah saya ingat gitu ya. Maka terbaliklah kata-kata saya. Harusnya khal itu adalah saudara laki-lakinya mama. Sedangkan am itu saudara laki-lakinya bapak. Saya terbalik ngomongnya. Di kepala saya maksudnya yang benar, terucap di lidah saya terbaliknya. Ya. Dan terekam di video. Entah videonya di mana sih. Istri saya pulang ngomong, terbalik tadi. Kan ngomongnya gini ya. Masa sih? Bukan saya tidak tahu. Tapi itulah yang disebut dengan lisannya mendahului akalnya. Apa yang terucap di lisan, itu tak dimaksudkan di kepala. Bahkan ini sering kali terjadi. Karena kadang-kadang kita pas lagi ngomong, pas menghadap ke sesuatu, yang sesuatu itu mengganggu konsentrasi. Hingga terbaliklah yang ada di otak. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada kesalahan, gurunya ditegur. Tapi, apakah antum tegur di majelis atau tegurnya di luar? Kata Syekh di sini, yunzar ilal qara'in. Lihatlah kondisi-kondisinya. Ada kalanya kamu dituntut untuk menegurnya di tempat kajian, supaya dia langsung meralatnya. Misalnya, kata Syekh di sini, misalnya kajiannya itu direkam. Indahu musajjil. Ada orang tukang ngerekam seperti sekarang ini. Ada ngerekam, ada yang live Facebook. Di mana rekaman ini nanti kalau tidak diluruskan pada rekaman yang sama, orang mendengar, orang bilang ini, wah salah ini gurunya. Ya. Padahal sudah terlanjur terekam. Tapi kalau antum menegur, kata Syekh di sini, kalau kalian menegurnya di saat pelajaran itu, dia bisa langsung luruskan sehingga nanti di rekaman ralatnya ada. Nah, tetapi dilihat lagi nanti, ada kalanya kalau engkau menegurnya di tempat kajian, maka dia bisa malu atau bisa menjatuhkan dia di hadapan tulab. Ya. Maka pada kondisi demikian yang lebih baik adalah engkau menegurnya di luar. Bilang, Ustaz, tadi Ustaz mengatakan gini. Setahu saya itu gini, Ustaz. Oh iya benar. Ya. Atau Ustaz tadi mengatakan gini. Menurut saya itu salah karena gini. Kalau ditegur di luar, mungkin dia akan lebih tanbih. Oh iya, terima kasih ya. Jazakallah khairan atas masukannya. Ya. Seperti ada seorang ikhwan negur saya. Saya juga berikan tegurannya apa. Pokoknya negur saya, Ustaz, bicara sebentar boleh. Tapi waktu itu berdua aja. Ustaz, menurut saya kan antum kalau di kajian bilang gini. Nah, bagaimana kalau bagusnya begini kok? Oh iya, jazakallah khair, insya Allah. Dan langsung anda praktekkan pada kajian-kajian berikutnya.
Berikutnya, hindari melakukan hal-hal yang mengesalkan guru dan apa yang disebut oleh orang-orang Arab keturunan sebagai perang urat syaraf, yaitu menguji kemampuan ilmiah dan kesabaran guru. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara adab antum kepada seorang guru adalah jangan melakukan hal-hal yang bisa mengesalkan dia. Seperti misalnya, antum bertanya tapi terlalu banyak, setelah dijelaskan tapi ngotot. Ustaz tadi antum mengatakan gini, iya. Bukankah gini? Iya, karena gini-gini. Kenapa? Bukannya gini? Enggak, karena gini-gini. Masa? Yang betul gini. Ya. Ngotot, apa maksudnya? Malah mendebat. Malah mendebat yang sebenarnya debatan antum juga salah. Ya. Maka ini dihindari. Ada seorang ikhwan, saya belum kenal, belum pernah ketemu, bertanya, Ustaz, apa tadi antum ngomong begini-gini, tapi di WhatsApp. Maksud saya, dia mau WhatsApp, ngirim WhatsApp. Apa hukumnya gini-gini? Begini. Tapi kan begini-begini. Enggak, yang betul begini. Loh, ada yang bilang begini. Kebanyakan ya, kalau antum mau bertanya, mendebat seperti itu, mendingan lisannya. Kalau WhatsApp, coba antum perhatikan yang ikut di grup saya. Saya kalau ada pertanyaan, kemarin-kemarin gini, apa hukumnya ini? Boleh. Apa ini? Enggak. Apa ini? Iya. Gitu doang kan? Kenapa? Capek ngelayani. Yang bertanya sehari bukan cuma satu. Belum nanti yang bertanya, tolong berikan dalil-dalilnya. Akhirnya kelamaan, kadang-kadang saya pakai voice note. Bagian dari pertanyaan itu kalau butuh agak panjang, akhirnya saya voice note aja, di reply. Waalaikumsalam, begini, pakai suara. Karena mengerti dia itu capek. Yang diurusi setiap hari bukan jawab pertanyaan saja, urusan pribadi. Kita juga punya maisha, kita juga punya dakwah yang bukan hanya di satu kajian. Ada nanti urusan mau keluar kota, koordinasi dengan panitia di luar kota, koordinasi dengan adminnya, koordinasi dengan. Pemahaman. Jangan menguji kemampuan ilmiah dan kesabaran guru. Saya katakan, misalnya antum menjebak dia dengan pertanyaan agar dia tergelincir. Ustaz, apa hukumnya begini? Antum akan tahu kalau nanti dia menjawab, dia akan tergelincir. Begini. Nah, yang benar tuh gini. Malah antum beritahu jawaban aslinya. Jangan mengujinya. Apalagi menjebaknya dengan pertanyaan yang antum sudah tahu nanti kira-kira dia akan menjawab dengan tergelincir. Atau menguji pertanyaannya, dan saya pernah ceritakan di majelis ini juga. Ketika saya ngisi di Namiro, ada orang yang ketika dia bertanya, dia bilang apa hukumnya begini. Setelah saya sebutkan begini begitu, lalu dia bilang yang benar itu begini. Tidak betul-betul bertanya, tapi hanya untuk menguji saja. Yang seperti ini kurang adab. Dan saya katakan, jangankan kepada guru antum, kepada seorang ustadz yang antum tidak cocok saja, itu bukan adab yang baik. Apalagi dari orang yang memang antum pernah ambil ilmunya. Ustadz yang sebenarnya pernah jadi guru antum misalnya, atau mungkin sudah ada clash dengan dia karena masalah muamalah, antum tidak suka lagi dengannya, lalu kemudian antum jebak dia, antum bertanya dengan pertanyaan yang menguji dirinya. Maka saya katakan kepada ustadz yang antum tidak semangat saja, jangan. Karena itu bukan adab yang baik. Orang kalau tidak suka untuk mengambil sesuatu ilmu dari orang lain, sudah tinggalkan. Sibukkan diri antum dengan membaca Quran, baca buku, itu lebih manfaat daripada hadir di kajian hanya untuk menjebak pertanyaan. Atau menanyakan dengan pertanyaan yang menjebak diri. Jika engkau oh iya, saya tambahkan. Termasuk yang jangan dilakukan adalah antum mengadu domba jawabannya dengan jawaban orang lain. Ustaz, tadi antum mengatakan begini-begini, betul. Ada Ustaz anu mengatakan begini-begini. Dan antum sebutkan lagi namanya di situ. Ustaz mau tanya, tadi antum bilang gini, iya. Saya dengar Ustaz Abdurrahman bilang begini. Itu di sisi kami,
para dai itu nggak nyaman. Nggak nyamannya apa? Takut syaitan. Kalau seandainya kita dengan nama yang disebut ada perbedaan, tidak apalagi tidak sepemikiran, maka kita jadi akan terpancing untuk membantah dengan bantahan yang mungkin sebenarnya tidak layak. Tidak layak ini dalam artian niat bantahnya malah bukan niat yang ikhlas karena menyebarkan ilmu lagi. Kalau ternyata dia teman, malah nanti nggak nyamannya di kami, seolah-olah antum itu sedang mengadu kami. Ustaz, waktu itu di kajiannya Ustaz Fulan mengatakan begini. Itu nggak nyaman di kami. Kadang-kadang kalau dia teman, itu kami menganggap antum sedang mengadu domba. Maka hindari menyebutkan nama Ustaz yang lain untuk mengadu jawaban. Apalagi nih, antum mengadukan permasalahan antum ke ustadz yang lain, lalu ustadznya dibawa, ayo kita datangi dia, kita perangi dia. Antum masalah nih sama seorang ustadz, antum gak senang, antum ceritakan, masa ustadz antum begini begitu, ayo kita datangi, sehingga nanti dia teradu domba. Sementara kalau dia berbicara, harusnya dia tidak yang ini menjelaskan dulu. Enggak, masalah itu begini. Oh, saya tuh mendengarnya dari dia begitu dan begitu. Berbeda, tapi terlanjur kelahi. Tidak boleh seperti itu. Jika engkau memandang perlu pindah ke guru yang lain, maka minta izinlah. Saya katakan, tidak harus sih. Tidak harus minta izin. Hanya saja, lebih baik saja. Minta izinlah kepadanya bila antum hendak pindah ke guru yang lain. Itu lebih memelihara sikap hormatmu kepadanya dan lebih menjaga hatinya agar tetap mencintai dan menyayangimu. Misalnya antum ingin kajian bahasa Arab. Kebetulan bertepatan dengan kajian yang selama ini rutin antum ikuti. Maka ada baiknya antum datang. Ustaz mau izin Ustaz, mulai minggu depan saya tidak ikut kajian lagi karena ada kelas yang saya mau ikuti bahasa Arab Ustaz, begini dan begitu. Saya katakan ini lebih baik apabila khususnya antum dengan ustaznya kenal. Terlebih lagi bila antum sudah senantiasa duduk di hadapannya. Apalagi dia antum termasuk muridnya yang kalau ditanya antum sering menjawab. Karena gurunya nanti akan merasa kehilangan. Kadang di kajian, kalau kita tanya siapa yang bisa jawab dapat buku, apa hukumnya ini. Ada orang yang kita perhatikan selalu bisa jawab. Maka bagi kami para guru itu murid berharga. Dimana kalau kita kehilangan dia, kalau dia nggak hadir, kadang-kadang kehilangan. Mana si fulannya? Lama saya tidak lihat. Karena setiap kali saya bertanya, dialah yang paling bisa menjawab. Itu kata Syekh Utsaimin. Khususnya bagi kalian yang tipikalnya di kajian itu adalah murid-murid yang harisin, murid-murid yang cerdas, murid-murid yang rajin. Bila ditanya kemudian mudah menjawab, maka kalau antum ingin pindah kajian, lebih baik antum bilang sama dia supaya dia tidak merasa kehilangan. Saya pribadi katakan itu lebih baik, ya, dan itu lebih menjaga hati bagi antum maupun guru antum. Dibandingkan tiba-tiba nggak pernah lihat lagi, suatu ketika dia mau kemana, ke sana, ke kajian yang lain. Walaupun sah-sah saja antum nggak izin pun nggak masalah. Tidak ada dalil yang mewajibkan kita untuk minta izin untuk pindah pun. Hanya itu lebih menjaga hati saja. Kata Syekh Utsaimin, dan kadang-kadang itu bisa membantumu untuk memilah-milah guru. Kata Syekh Utsaimin, siapa tahu ya. Tsumma innahu qad ya'lamu an hadha asy-syaikh alladhi turidu adh-dhahab ilayhi ma lam ta'lamhu anta fayansahuka yaqul ihdhar minhu la tadhhab ilayhi. Kata Syekh Utsaimin, bahkan kadang-kadang bila engkau memberitahukan kepadanya bahwa engkau akan pindah guru, bisa jadi syekh itu mengetahui sesuatu yang engkau tidak ketahui tentang guru yang engkau akan pergi kepadanya.
misalnya kesalahan manhajnya. Engkau mengira dia misalnya berada di manhaj sunnah, rupanya dia punya pemikiran yang bukan seperti itu. Maka dia pun akan mengatakan kepada engkau, hati-hati, jangan pergi kepadanya. Ini yang ngomong bukan saya. Syekh Utsaimin bilang begitu. Ihdzar minhu. Artinya sah apabila seorang ustadz mengetahui ada kesalahan manhajiyah bahkan fatal di ustadz yang lain, lalu dia mengatakan jangan pergi kepadanya karena ada kesalahan manhajiyah yang fatal padanya. Jangan bilang begini, ustadz ini apa? Dia aja yang merasa dirinya benar. Atau ustadz ini menjelek-jelekan ustadz yang lain. Padahal dia sunnah. Sunnah versi antum. Tapi menurut orang yang lebih berilmu tidak seperti itu. Allah a'lam. Kemudian laksanakanlah berbagai adab yang lain secara naluriah yang bisa diketahui oleh setiap orang untuk mendapatkan taufik dan diberkati dalam rangka memenuhi hak gurumu sebagai ayah spiritual. Saya kira ini tidak perlu dibahas. Tadi saya baca tidak ada esensi khusus di situ. Ketahuilah, sesuai dengan kadar penjagaan rasa hormatmu kepada guru akan diperoleh kesuksesan. Sebaliknya, sesuai dengan kadar pengabaianmu terhadap gurumu akan terlihat tanda-tanda kegagalan. Jamaah, orang yang pintar untuk menghormati yang menjadi gurunya, maka dia akan lebih mudah untuk menyerap ilmunya dibandingkan yang tidak punya seperti itu. Maksud saya, yang tidak punya rasa hormat kepada guru. Bukan karena saya yang bicara ini, tapi itulah yang diajarkan para ulama kita. Sepanjang antum bisa menghormati majelis dan gurunya, maka ilmu akan lebih mudah terserap dibandingkan manakala antum tidak punya yang seperti itu. Catatan saya, jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak adab yang hendaknya dikerjakan seorang murid kepada guru yang disebutkan oleh penulis di sini, sudah kita bahas minggu lalu dan sekarang. Catatan penting. Ini bila antum jadi murid. Di mana? Kalau antum jadi guru bagaimana? Saya katakan kalau antum jadi guru, jangan gila hormat. Mungkin bisa jadi dalam 10 tahun ke depan, misalnya antum jadi guru, jadi Ustaz Yusuf. 10 tahun lagi, Allah tidak tahu. Tiba-tiba ada yang mengirimkan antum pesan, maukah antum saya beasiswai pergi ke Yaman? Pergilah antum ke Yaman tahun depan. 9 tahun antum tidak pulang, 10 tahun kemudian antum sudah bahasa Arab cas-cicus, baca kitab gundul mudah, antum punya retorika yang bagus, antum diikuti orang. Jadi antum ustaz. Bila ini yang terjadi pada diri antum, saya katakan jangan gila hormat. Ini disebutkan oleh para ulama adab dari murid kepada gurunya. Tapi kalau kita praktekkan yang sebaliknya, jangan antum melazimkan semua orang harus ikut yang ada di sini pada diri antum. Misalnya, kita bacakan kemarin, hendaklah engkau bertanya dengan baik. Terus antum melazimkan semua orang harus bertanya kepada saya dengan baik. Kalau enggak, saya nggak mau jawab pertanyaannya. Jangan. Bisa jadi ada orang baru ngaji, dia belum tahu cara bertanya yang baik. Dia bilang, Ustaz, saya mau tanya. Ustaz Anu bilang gini, Ustaz. Bukan niatnya untuk ngadu domba, tapi karena ketidaktahuannya tentang adab itu, disebutkannya lah Ustaz. Maka antum jangan bilang gini, saya nggak mau jawab pertanyaan antum. Antum bertanya menyebutkan nama saja. Itu adab jelek. Tersakiti hatinya. Apa sih? Saya kan nggak tahu. Di sini disebutkan, mendengarlah dengan seksama. Apakah seluruh murid antum pasti akan mendengar dengan seksama? Tidak. Di kajian ini saja tidak semuanya mendengar dengan seksama. Ada yang mendengarkannya nyambi dengan HP. Ada yang mendengarkannya sambil ngobrol sama sebelahnya. Tidak betul-betul seksama. Bagaimana kalau kita jadi guru? Jangan ditegur langsung. Itu. Kalian nggak mendengarkan dengan sesama. Keluar. Nggak beradab. Jangan lazimkan seperti itu. Contoh yang lain tadi yang barusan apa tuh?
Jangan menegur. Kalau antum ingin menegur di kesalahannya, maka lihat-lihat. Bisa jadi menegur di dalam kajian, bisa jadi di luar. Ada misalnya suatu hari antum salah, ditegurnya di kajian. Maksudnya dia supaya antum memberi lalat pada waktu yang sama. Maka maklumi itu. Jangan semua orang antum lazimkan harus bertanya, harus dua-duaan, karena antum gak mau malu. Orang kalau sudah tampil di depan harus berani malu juga. Berani dipermalukan. Itu konsekuensi jadi dai. Antum dilihat orang, antum bersiap-siap, kapanpun bisa jadi ada orang berusaha mempermalukan antum. Ada nanti orang yang berusaha untuk bertanya antum dengan pertanyaan menjebak. Harus siap mental. Singkatnya, ini semua kalau antum jadi murid, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Ingat gak minggu lalu saya bilang, contohnya sandal antum depan sandalnya ustaz. Ada kan? Maka hendaklah antum dahulukan ustaznya, mengambil sandalnya supaya dia pergi, baru antum ambil sandal antum. Jangan antum di hadapannya. Saya sampaikan itu minggu lalu. Kalau dibalik, antum jadi ustaznya. Bagaimana? Ada ikhwan letakkan sandalnya di hadapan sandal antum. Dia mau ambil, antum lagi, minggir, saya dulu. Gitu. Nah, itu gila hormat lawan. Saya dulu, saya yang ustaz di sini. Antum harusnya tuh menghormati saya sebagai guru. Jangan. Antum kita diajarin begini, bukan berarti kita terapkan pada semua orang. Ada sebagian orang bisa jadi tidak tahu. Bisa jadi tahu memang dia kurang adab, cara menegurnya nanti harus dilihat-lihat dulu. Allah a'lam. Peringatan penting. Aku memohon agar Allah melindungimu dari perilaku orang-orang ajam, para pengikut tarekat dan ahli bid'ah di kalangan khalaf, yaitu sikap hormat yang menyimpang dari adab-adab syar'i. Seperti menjilat tangan. Kata Syekh Utsaimin, kita belum pernah lihat ada orang menjilat tangan. Tapi kalau mencium tangan banyak. Maka ini catatan, menjilat tangan ini kayaknya nggak ada. Sebatas yang kami pernah lihat. Nggak ada orang menjulurkan lidahnya, dia jilat tangan gurunya itu nggak nyampe gitu juga, Pak. Tapi kalau cium tangan banyak. Kata Syekh Utsaimin di sini, adapun mencium tangan tidak mengapa selama tidak berlebihan. Misalnya guru antum tua. Guru antum ustaz umur 60. Ya, umur 70. Bahkan misalnya dia paman antum sekalian. Maka antum mencium tangannya karena faktor dia guru, dia tua, dia paman. Antum ambil tangannya, antum cium, tidak mengapa, kata Syekh Utsaimin. Asalkan tidak berlebihan. Misalnya cium hanya tidak sampai. Enggak sampai seperti itu. Tapi kalau cium tangan saja. Atau misalnya cium tangan ala anak kecil yang ditaruh tangannya di pipinya. Diambil tangannya, dicium, ditaruh di pipinya, bukan di bibirnya. Maka ini tidak mengapa, kata Syekh Utsaimin. Adapun menjilat tangan, ini berlebihan juga. Saya kira meskipun orang sesat kayaknya nggak ada yang mau menjilat tangan. Kecuali betul-betul sudah berlebihan. Seperti ada orang yang mengatakan, ada tokoh politik yang betul-betul diagungkan di negeri ini, dia cuci kaki, air cuci kakinya diminum sekali. Maka kalau memang ada yang terjadi seperti ini, maka jangan dilakukan. Mencium pundak. Kata Syekh Utsaimin di sini, mencium pundak hukum asalnya boleh dan tidak mengapa. Misalnya, Syekh itu tua dan lebih pendek darimu. Atau mau cium tangannya terlalu menunduk. Antum raih saja, pegang cium pundaknya karena dia misalnya guru tua. Maka tidak mengapa. Tapi kalau dia lebih tinggi dari antum, maka tidak usah cium pundaknya karena menyuruh dia untuk membongkok nanti. Maka tidak mengapa. Misalnya yang lain, misalnya dia baru pulang safar, maka tidak mengapa bila antum mencium pundaknya. Itu pun tidak berlebihan. Misalnya setiap kali ketemu mesti cium pundak. Wallahu a'lam. Kemudian memegang tangan kanan guru dengan dua tangan ketika bersalaman seperti keadaan orang dewasa ketika menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak. Kata Syekh Utsaimin lagi, sebenarnya itu pun tidak mengapa.
Ada hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Allamani Rasulullah SAW at-tasyahhuda kaffi baina kaffaihi." Kata Ibnu Mas'ud, suatu hari Rasulullah SAW mengajarkan aku tasyahud dan tanganku berada di dua telapak tangannya. Berarti disalami dengan dua tangan. Di sini kan tadi dikatakan jangan mengikuti adab-adab orang-orang menyimpang seperti memegangi tangan kanan guru dengan dua tangan. Pinjam tangan itu. Misalnya antum gini kan, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Dipegang dengan dua tangan begini. Apakah terlarang? Di buku ini terlarang. Dan pendapat yang benar tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW melakukan itu kepada Ibnu Mas'ud. Maka tidak mengapa bersalaman, apalagi di adat kita itu sudah biasa. Membungkuk ketika mengucapkan salam. Maksudnya mengucapkan salam kalau pakai cium tangan tidak mengapa. Karena kita kalau cium tangan, meraih tangannya sedikit membungkuk. Ini tidak mengapa. Yang dilarang itu yang begini. Assalamualaikum Ustaz. Ada gini. Membungkuk badannya berikut kepalanya. Pulang ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Ada ini gerakan badan dan kepala untuk membungkuk. Saya sering ceritakan waktu Syekh Sa'ad Asy'ari ke Indonesia pertama kalinya tahun 2013, saya mendampingi beliau, sering ikhwan Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum Syekh. Apalagi itu kejadiannya di Jogja. Di Jogja kan memang rata-rata orang jawab ngen. Iya gitu kan? Monggo gitu kan? Maka Syekh tanya, Mufli, itu kenapa orang-orang ke sini salaman begini? Anu Syekh, itu namanya Jawiyun. Orang-orang Jawa. Totok tata keramanya, adabnya mereka ya gini. Indonesia ya gini. Bilang sama mereka ya, jangan lagi membungkuk. Apalagi membungkuk yang seperti karate kata orang Jepang. Ya kan? Betul-betul membungkuk. Orang Jepang, hai ya. Gini, hai, gitu kan? Atau yang karate, gini dulu, ada bungkuknya. Maka ini dihindari. Menggunakan istilah-istilah yang merendahkan diri sendiri. Itu merendahkan diri sendiri. Perlu ditulis di situ. Khawatirnya antum mengira ini merendahkan gurunya, bukan. Hindari istilah yang merendahkan diri sendiri. Seperti wahai tuanku, wahai sayyidku, wahai maulaku, yang biasa digunakan oleh budak. Ada budak kepada tuannya tidak masalah. Tadi murid kepada gurunya jangan. Cukup gunakan lafaz yang umum. Ustaz mau tanya. Jangan bilang tuanku mau tanya. Walaupun itu di kita jarang ya. Yang kita kebanyakannya apa? Tat mau tanya tat. Jangan pula kayak anak gaul Balikpapan yang bilang bosku. Bosku mau tanya bosku. Wah, ini gaul tadi. Kecuali, sekarang nggak boleh murid lagi, bosku. Tapi kalau antum jadi ustadznya, gimana? Jangan bilang, wah ini nggak sopan pada guru ini. Jangan bilang itu. Sebagian orang, ada ketika antum gaul dengannya, mereka malah senang. Seperti antum kalau dengan saya, khususnya yang muda-muda yang seumuran. Kalau tak buat kayak formal, antum takut, malah nggak berani mendekat, kajian ngeri jauh dulu. Tapi kalau dibuat misalnya karena kita seumuran, ya kita pernah main kelereng bareng, ya kita pernah se-SMA sama-sama, maka kalau dibilang ini loh ustadku ini, bosku ini, maka nggak apa-apa. Ya, sekali lagi jangan gila hormat. Kewajiban murid kepada gurunya hormat. Tapi kalau ada murid tak hormat kepada gurunya, saya katakan jangan terlalu antum sakit hati. Memang jadi dai harus siap perlakuan orang kayak apapun. Teman SMA saya banyak yang manggilnya Ustaz.
Ada yang seangkatan dulu gaul sama-sama, sekarang Ustaz mau tanya Ustaz. Jadi kayak orang baru kenal. Ada yang belum bisa menerima kenyataan saya jadi Ustaz. Sehingga dia nggak mau banget ngomong Ustaz, manggilnya Muf mau tanya. Meskipun nanya agama, harus kasih kita hati? Enggak, biasa aja. Tidak mengapa orang tidak berlaku hormat padamu. Sudah. Perkataan yang setelahnya tidak perlu saya panjang lebarkan. Demikian kajian Hilyah Thalibul Ilmi ini. Ringkas kata untuk malam ini, belajarlah menghormati forum belajar. Tunjukkan antum gembira dengan adanya pelajaran. Tunjukkan bahwa antum senang mengambil faedah dari gurunya. Jangan lakukan hal-hal yang menunjukkan antum tak suka dengan kajian itu. Kalau ada kekhilafan gurunya, jangan biarkan, tegur dia. Apalagi kalau kesalahan itu fatal. Dengan catatan, lihat-lihat di mana antum menegurnya. Negur di majelis kah atau di luar kah? Nunggu berduaan dengannya. Jangan memuji dia. Jangan uji dengan pertanyaan yang menjebak. Dan jangan bertanya dan menukil nama ustadz yang lain karena potensi mengadu domba. Bila antum hendak pindah ke guru yang lain, silahkan. Lebih baik minta izin atau memberitahukan dia, khususnya bila antum tipikal yang memang sudah dekat dan sering terlihat oleh ustadznya. Atau antum tipikal orang yang memang kalau ditanya sering menjawab sehingga ustadz itu senang kepada antum karena antum dianggapnya murid yang berharga. Kemudian hindari menjilat tangan, ketika itu yakin tidak ada. Mencium tangan boleh apabila tidak berlebihan. Jika berlebihan maka tidak boleh. Tapi kalau kita seumuran nggak perlu cium tangan, apalagi kalau antum lebih tua dari gurunya, maka ini jangan mencium tangannya. Kemudian mencium pundaknya boleh, khususnya bila dia lebih pendek dari antum. Memegang tangan dia dengan dua tangan silakan. Kemudian membungkuk jangan, menggunakan istilah yang merendahkan diri sendiri juga jangan. Terakhir, ini adalah adab yang penting dari seorang guru kepada murid, dari murid kepada guru. Tapi bila itu tidak terjadi pada diri antum, seandainya antum yang jadi guru, maka jangan sakit hati dan jangan gila hormat. Azan dulu, nanti saya jawab pertanyaan. Sebelum saya jawab pertanyaan, hindari bertanya dengan kertas post-it. Sayang kertasnya. Ini kan ada lemnya. Ini kertas bukan buat bertanya, ini buat nyetak antum tempel di bukunya. Enggak fungsinya, sayang. Ustaz mau tanya, dulu orang tua saya bilang kalau sujud dalam sholat mata harus lihat hidung. Adakah tuntunannya? Coba antum praktekkan. Mata lihat hidung. Ini ngada-ngada. Yang ada mata melihat tempat sujud. Nanti kalau sudah sujud matanya kemana? Melurus saja. Di mana antum matanya tidak perlu juli. Ustaz mau tanya, anak dari bayi dipisahkan dengan orang tua kandung, ikut orang tua angkat. Orang tua angkat sudah meninggal, ayah kandung sudah meninggal, tinggal ibu kandung. Haruskah anak, apa yang harus anak lakukan? Kembali ke ibu kandung. Ibu kandung meskipun antum diangkat, dinafkahi dari kecil oleh orang lain, ibu kandung tetap ibu kandung. Anggaplah dia dulu seorang pezina sekalipun, maka dia tetap ibu kandung. Tidak kehilangan dia hak menjadi seorang ibu untuk diberikan dari anaknya, meskipun dia bermaksiat atau terpisah dengan anaknya yang masih kecil. Kalau memang antum masih tahu di mana ibunya, antum harus kembali kepadanya untuk memberikan hak dia sebagai ibunya. Antum tidak ada kalau dia tidak ada. Dia asal antum, akarnya antum. Antum gak akan jadi buah kalau nggak ada dia. Sisa permasalahan dengan ibu kandung jadi tidak dekat, tidak bisa kontak batin karena dari kecil nggak dekat. Saya katakan usahakan. Bagaimana caranya dekat? Karena dia ibu kandung. Misalnya
memberi hadiah. Diusahakan bagaimana. Kapan seorang penuntut ilmu bisa dikatakan murid seorang guru? Apakah dengan mengikuti kajian seorang ustadz kita langsung bisa dikatakan muridnya walaupun hanya mengikuti 1 kali kajian? Tanyakan ke gurunya, apakah antum layak dinamakan muridnya? Dulu saya ngaji di Syekh Fauzan. Untuk mengatakan saya muridnya, saya tanya dulu. Bertanya kepada sopirnya, Ustadz, bolehkah saya mengatakan saya murid Syekh Fauzan? Sementara saya cuma kajian dalam 1 minggu hanya 1 kali. Sisanya saya kajian di Syekh yang lain. Syekh bilang, dijawab oleh Ustadz tersebut, nanti saya tanyakan. Setelah ditanyakan dia bilang, tidak mengapa, Syekh tidak keberatan. Kalau dia tidak keberatan meskipun antum cuma 1 kali, silakan, tidak masalah. Ada seorang ulama di zaman dahulu yang suka membaca bukunya ulama yang lain. Maka dia bilang saya muridnya hanya dengan semata-mata membaca bukunya. Maka ini pun tidak mengapa apabila gurunya tidak keberatan. Tapi ada kalanya gurunya keberatan. Misal, saya keberatan apabila seseorang mengatakan dia murid saya, tapi akhlaknya nggak baik. Belajar sama siapa antum? Ustaz Mufli, antum muridnya? Iya, saya muridnya. Pertama saya nggak kenal, atau saya kenal tapi orangnya akhlaknya kurang baik, saya keberatan. Karena menyandarkan nanti dikira saya nggak negur. Ada ikhwan yang bilang gini, Ustaz, antum kenal si Anu kan? Iya. Antum nggak pernah tegur dia. Anda bilang, antum lihat atau antum bikin CCTV, antum kemana-mana liatin anak? Apakah Anda kalau menegur orang harus di hadapan orang yang lain sehingga antum tahu? Kalau ada yang saya kenal, kemudian akhlaknya baik, biasanya saya tegur. Maka tergantung kepada guru. Tapi secara umum, bila ada yang hadir selalu di kajian, banyak mengambil faedah, tidak berakhlak buruk, kita pasti ada sedikit-sedikit ada kekurangan pada akhlak kita, tapi yang enggak buruk-buruk amat begitu maksudnya. Maka silakan saja bilang saya muridnya Ustadz Anu, Ustadz Mufli. Ada Ustadz, saya bilang gini, Ustadz, di pamflet antum tak tulis gini ya, murid Syekh Abdul Razak. Dia bilang jangan. Kenapa? Malu anak. Syekh Abdul Razak itu kalau antum tahu akhlaknya, kalau antum tahu akhlak saya, ada. Malu-maluin syekhnya aja. Syekhnya syekh besar, akhlaknya agung. Kita ini cuma murid kecil, jarang ngaji, terus akhlak kurang baik, tidak cocok sama gurunya. Tidak usah tulis begitu. Malu kita, memalukan syekhnya nanti. Tapi itu semua nggak ada dalil qat'i. Kalau antum bilang saya muridnya Ustaz Anu karena saya timba ilmunya dan saya contoh akhlaknya, silakan aja. Apakah ada gulu yang diperbolehkan? Gulu itu artinya berlebih-lebihan. Adakah gulu yang dibolehkan? Jawabannya wallahu tidak ada. Hal-hal yang sifatnya gulu berlebih-lebihan itu merusak. Rasulullah tidak, Allah dan Rasulnya tidak suka orang berlebih-lebihan, termasuk dalam beragama. Gulu berlebihan dalam beragama secara umum tercela. Yang benar itu adalah wasatiyah, tengah-tengah. Bagaimana cara menyela-nyela jari kaki dan jari tangan saat wudu? Apakah harus menggosok-gosok atau nyela-nyela saja? Nyela-nyela dengan jari. Dan tidak harus begini, ini kaki, tidak harus begini. Jempol sini, telunjuk sini, yang ini sini.
Mau satu jari kah gini juga boleh. Gini juga boleh. Gini juga boleh. Yang penting waktu gosok kaki di sela-sela. Tapi menyela-nyela jari kaki saat wudu hukumnya hanya sunnah, terutama pada saat antum sudah yakin tanpa disela pun air kena pada jari kaki. Kalau sudah yakin, maka menyela-nyela hukumnya hanya sunnah saja. Bagaimana cara menjauhkan orang tua dari musik dan orang tua anak punya usaha elektron? Gimana? Suruh berhenti usahanya. Antum carikan dia alternatif usaha yang lain, beritahukan dia tentang haramnya musik, tapi memberitahunya juga jangan tahu. Misalnya mamanya ngasih makan, enggak, aku enggak mau makan mulai hari ini. Kenapa? Nafkah mama haram. Sakit hatinya. Tapi antum kasih tahu dia baik-baik dengan cara yang baik-baik, jangan menyakiti hatinya, beritahukan tentang haramnya musik dan konsekuensi bagi orang yang punya usaha di bidang itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.